lama-lama kok kayaknya males ya kalau gue jalan-jalan kemana-mana masih yang harus nunggu bus, ngejar pesawat dan segala macam gitu-gitulah ya. Terus baru deh kepikir, udahlah ya, gue coba tinggal di mobil aja deh. Gue udah berapa lama hidup di campervan, berarti hampir mau 3 tahun lah. Gue nih mau hidup di campervan. Gue 3 bersaudara. Gue anak paling pertama, perempuan. Adik gue 1 laki, 1 perempuan. Kebetulan nih, yang perempuan-perempuan gue sama adik gue yang cewek, emang gayanya kayak gini nih, sukanya traveling, explore, jalan-jalan kemana-mana gitu. Adik gue yang laki-laki justru nggak terlalu, lebih senang stay di satu tempat, kayak gitu. Orang tua bokap gue udah nggak ada, jadi tinggal nyokap gue, tinggalnya di Jakarta. Lulus SMA gue udah keluar dari rumah, pas bokap gue masih ada. Gue inget sih pesan bokap gue zaman dulu tuh, pertama kali gue dikasih kunci rumah tuh kelas 1 SMP apa kelas 2 SMP gitu ya. Bokap gue cuman bilang, jangan bikin bapak urusan sama rumah sakit atau polisi. Abis dari situ ngelihat kehidupan gue ya udah terima aja kali ya. Gue udah keluar dari rumah, udah ngekos sendiri untuk kuliah. Habis itu sebelum akhirnya gue ngerantau kan, gue ke Bali. Ya udah biasa. Memang nggak pernah betah aja kayaknya ya di rumah ya, karena memang karakternya gitu sih. Kalau jawaban singkatnya, emang dari kecil sukanya jalan-jalan, nginep rumah orang, jadinya ya pas udah gede ternyata kebawa, berkelanjutan aja gitu. Kalau kan udah tereksposnya udah lama nih, udah tahu tentang van life, camper van, RV, motorhome gitu, udah dari tahun 90-an juga udah terekspos gitu kan. Terus tahu-tahu orang di luar negeri, tuh ngeliat di Australia, di Amerika kan banyak banget yang kayak gini. Belum menjadikan pilihan karena di sini kayaknya kok masih repot ya gitu. Terus gue sebenarnya nggak suka nyetir loh. Gue lebih suka disetirin. Gue lebih suka ngeteng atau enggak naik transportasi umum gitu. Kayak backpackeran lah ya tadinya kemana-mana. Terus ya udah makin tua ini step selanjutnya lagi. Lama-lama kok kayaknya males ya kalau gue jalan-jalan kemana-mana masih yang harus nunggu bus, ngejar pesawat dan segala macam gitu-gitulah ya. Akhirnya gue pikir apa ya udahlah ya, gue di mobil aja. Terus baru deh kepikir, udahlah ya, gue coba tinggal di mobil aja deh. Nyokap gue kebetulan punya mobil, yang nyokap gue juga males bawa mobil. Terus dia bilang, "Mbak, kamu kalau misalnya mau kemana-mana bawa aja tuh mobil," gitu. Mobilnya itu sedan Camry. Terus akhirnya gue kayak, oke deh. Dan pada saat gue tidak memperpanjang kontrak gue di apartemen, ya udah, gue jualin barang-barang gue. Gue cuman bawa kayak 1 duffel bag ekspedisi tuh yang 100 liter. Semuanya gue masukin ke situ, gue taruh di bagasinya Camry. Dari situ gue ngiter-ngiter aja udah. Semua barang kan udah di bagasi. Jadi gue baju segala macam, gue tinggal buka bagasi, ambil gitu. Terus kan gue mobile masih kan, sambil kerja, masih sambil keluar kota. Terus tapi gue tidurnya nggak di mobil, numpang di rumah orang, temen gue, keluarga gue, kayak gitu. Sampai akhirnya udah mulai capek juga dong, mulai nyari-nyari van yang sesuai dengan budget lah gitu. Salah satu sahabatnya adik gue ngerekomendasiin gue, "Mbak, ini masih ada di budget lo harganya. Perawatannya masih oke lah, lo kemana-mana masih gampang, terus diesel." Pas gue coba kaget gue, enak juga ya ternyata ya. Karena gue nggak pernah bawa mobil segede gini kan, nggak pernah pakai mobil solar juga lah, baru pertama kali dan ternyata enak banget. Banyak ini luka kecil. Ini mobil Hyundai H1 tipe XG tahun 2012 solar. Nih kayak gini bentuknya ya. Ada luka-luka kecil. Karena gue kerjanya kan freelance, jadi schedule gue kan nggak pasti, gue ngikutin kapan kosongnya aja kan. Ya kalau misalnya gue lagi kerja, gue biasanya karena gue ada di hospitality industry lah ya, event dan travel, jadi kebanyakan kantor-kantornya tuh pasti modelan workshop kayak gini lah, yang gue bisa parkir seharian gitu di situ. Nah kalau misalnya gue lagi ada meeting ya gue turun, gue meeting. Kalau misalnya enggak, ya udah gue di mobil. Terus kalau gue lagi kosong, ya gue ke tempat keluarga gue, temen gue, atau enggak kalau gue mau sendiri, ya gue explore aja kemana. Kayak gitu sih kegiatannya, dan sama banget kok kayak gue, ini rumah gue beneran gitu loh. Jadi kadang gue bisa seharian kalau nggak ada kegiatan ya gue di mobil aja terus, bener-bener cuma nonton Netflix gitu. Karena gue punya modem wifi juga di sini, jadi gue santai di mana-mana, bisa buka laptop juga sambil nonton seharian bisa. Kalau tinggal di Jakarta, cuaca ya, perkara cuaca nih di Jakarta. Di sini kan lembab banget ya, panas banget gitu, terik banget. Emang gak nyaman banget sih. Kebetulan kalau gue anak pantai, jadi gue biasa lah kepanasan gitu. Walaupun panasnya pantai, pesisir sama di sini tuh beda banget. Cuman gue tahan panas lah intinya gitu. Gue paling suka sebenarnya kalau cuacanya yang kayak gini lah, yang mendung-mendung berangin gitu. Karena gue matiin mesin kalau gue lagi diam. Palingan gue ngakalin aja sih. AC gue kebetulan H1 ini dingin banget. Gue udah seharian parkir, pasti kan panas tuh mobil walaupun gue
gue buka kayak gini, gue nggak kali ini ya, gue nyalain aja 15 menit, gue tutup semua, AC gue fullin, itu tuh bener-bener langsung wow dingin, langsung enak banget dan gue bisa bertahan sampai pagi. Kayak gitu sih. Gue kalau malam-malam matiin mesin, ya jendela gue buka sih sedikit. Tapi kadang-kadang suka nggak gue buka juga, harusnya nggak boleh sih ya. Tapi gue suka parno kecoa terbang. jadi gue suka tutup gitu. Sama kalau nyamuk sih gue gampang lah, gue bisa pakai semprotan nyamuk gitu kan. Gue takut kecoa terbang, ini kalau masuk ke sini gue repot gue gitu kan. Jadi kadang-kadang gue lihat dulu nih situasinya. Kira-kira mungkin kan ada kecoa terbang nggak? Kalau nggak ada, biasanya gue buka depan, gue buka kan nggak kelihatan tuh ada talangnya kan. Terus di belakang juga gue buka tuh dikit karena jendela gue kan ngebukanya cuma sedikit. Terus sama gue pakai kipas atau AC ala-ala ya yang kecil, itu gue udah cukup banget sih. Kalau untuk biaya hidup sebelumnya gue di apartemen sama di camper van. Ya sebelumnya kan gue bikin proposal dulu tuh, proposal anggaran buat diri gue sendiri. Gue update terus tuh secara berkala. Gue tinggal di apartemen berapa dan di camper van berapa. Hitungan terakhir gue sih, ini tidak termasuk makan lah ya. Di apartemen gue ngabisin sekitar 5,6. Itu untuk kebutuhan dasar. Biaya sewa, biaya listrik, air, internet, sama transportasi gue. Karena waktu itu gue masih naik transportasi umum kemana-mana. Dibandingkan dengan biaya camper van, berarti biaya bengkel, biaya solar, biaya parkir kalau ada, tol dan segala macam gitu ya. Di apartemen itu gue ngabisin 5,6 juta rata-rata. Di camper van ini gue ngabisin sekitar 5 jutaan. Sebenarnya bisa ditekan lagi sih kali ya. Tapi ya gitulah, kalau lo lihat nggak terlalu jauh bedanya. Nggak murah-murah banget, ada saatnya juga. Itu kan rata-rata ya tadi ya. Ada saatnya juga kok di camper van gue kalau lagi jalan jauh ya lebih banyak daripada itu. Ya mirip-mirip lah. Kalau yang di sini banyak kan kabel-kabel gitu sih. Ada HT, ada center. Semua hal yang gue perluin secara cepat karena power station gue nih. Jadi ini pusat kelistrikan gue cuma segini doang. Ada modem gue buat handphone, buat kipas, terus buat pompa air. Gue bisa bertahan tanpa ngecharge 4-5 hari lah selama colokannya USB semua ya yang DC. Kalau gue pakai colokan yang biasa buat ngecharge laptop lebih cepat dari itu, 2 hari juga udah harus ngecharge. Jadi cukup banget. Gue udah tinggal di camper van udah hampir mau 3 tahun sih. Udah kemana aja, yang paling sering sih seputaran Jawa, Bali, Lombok. Itu yang paling sering. Sisanya kayak ke Sumatera atau ke Flores, cuma sebentar-sebentar aja. Karena memang bukan tujuan gue bukan untuk jalan-jalan. Tujuan gue tuh bener-bener untuk hidup gitu. Kalau tujuan gue untuk traveling kemana-mana dengan camper van, sebenarnya enggak. Makanya gue cuman ya ke situ-situ doang lah. Yang gue dapetin selama gue tinggalnya kayak gini ya di mobil. Nomor 1, gue jadi lebih tahu banget lah prioritas gue itu apa. Terus nomor 2, hubungan gue sama keluarga dan teman-teman, sahabat gitu tuh jadi jauh lebih dekat karena gue jadi sering nyamperin mereka kan. Dan gue nggak harus pulang, gue bisa numpang parkir aja depan rumahnya. Hari-hari gue tuh dipenuhin dengan orang-orang yang penting gitu loh buat gue. Bukan gue cuman kerja gitu. Tapi ya yang kayak gitu, kebutuhan gue sebagai manusia untuk bersosialisasi, gue dapet banget di sini. Kalau activity gue harus mandi atau ke kamar mandi, sebenarnya gue untuk darurat ada di sini. Gue bisa buang air kecil atau buang air besar atau mandi secara darurat gitu di sini karena gue punya wastafel. Jadi kalau untuk ramas gue bisa di wastafel, untuk kaki segala macam yang bisa terjangkau oleh wastafel gue bisa di wastafel. Sisanya gue tinggal waslap doang gitu. Paling maksimal 1 bulan lah gue mandi darurat kayak gitu. Kalau udah 1 bulan lu waslapan terus juga nggak asik sih gitu. Baru deh gue cari rumah orang, pom bensin. Paling enak sih rumah orang lah, rumah orang yang kita kenal gitu. Kita kenal atau baru kita kenal. Ini tas mandi gue nih, jadi gue taruh di sini sengaja biar kalau gue turun gue langsung ya tas mandi. Alasannya ini tips ya, lo kalau kemana-mana lo nggak tahu kondisi kamar mandi lo kayak gimana. Kalau misalnya ini kan udah anti air ya kan, terus habis itu ya udah lo tinggal gantung handuk di sini, baju, terus sikat gigi semuanya tuh udah ada di sini kayak gitu. Di sini ada dispenser dan ini ada toilet gue nih ya, gue buka ya toilet gue ya. Ini gue pakai ini. Jadi kalau misalnya untuk buang air besar nih gue pakai ini untuk basuhnya. Terus kalau misalnya untuk buang air kecil gue pakai ini semprotan. Ini menghemat air. Pokoknya harus selalu punya ini nih. Untuk pipis sebenarnya tuh gue pakainya cuma kayak tunnel gini. Buat corongnya, terus selang sama ada jerigen penampungnya. Sedangkan kalau gue untuk buang air besar, gue pakainya modelnya kayak gini aja. Ini sebenarnya potty training ya kalau buat anak-anak tuh. Ada plastiknya, terus ya udah. Lo mau buang air besar di sini, habis itu ada kayak sekamnya gitu sebelum lo buang nanti kayak gitu. Ini untuk emergency sih, kalau misalnya gue nggak nemu toilet atau kalau misalnya pengen sakit perutnya tuh malam-malam banget, nggak mau
ketemu orang. Kalau ngeliat ke belakang gaya hidup gue dulu, gue tuh kayaknya taking advantage banget loh sama air dan listrik di dalam hidup gue gitu ya. Sebenarnya sih bukan yang boros air boros listrik banget gitu, cuman karena gue tinggal di sini dengan keterbatasan air gue yang cuman 50 liter, yang gue harus mandi dan segala macam, dengan kapasitas listrik gue yang terbatas, terus gue harus hemat-hemat. Gue tuh jadi kayak belajar banyak banget. Gila, dulu gue boros banget soal listrik, nggak peduli, ngecar sampai gue tinggalin gitu kan. TV nyala, kita lagi sikat gigi, airnya dinyalain gitu aja. Wadah, sekarang gue bener-bener sayang-sayang air dan ngerasain sendiri kan susahnya lo dapet air tuh gimana, dan itu bener-bener ngerombak mindset lo, ngerombak diri lo, lebih apresiasi lo terhadap sesuatu tuh sama hal-hal kayak sekecil gitu aja lo jadi meningkat gitu. Apalagi sekarang gue menghadapi orang-orang gitu, gue apresiasi gue jadi tinggi banget lah. Gue lo jauh lebih sabar lah cuman gara-gara itu doang tuh, keterbatasan. Gue tuh jadi berasa mindset gue sama diri gue tuh berubah banget gitu. Untuk hal-hal yang sekecil gitu, apresiasi gue jadi sama orang jadi tinggi. Gue jadi lebih santai ngadepin sesuatu. Segala sesuatu gue lebih santai. Walaupun gue udah santai sebenarnya, sekarang gue lebih santai lagi gitu. I have nothing to lose, man. Nggak repot aja gitu. Sini kotak minuman instan gue yang gampang. Dari kopi, teh, sampai susu, semuanya gue kalau perlu cepat, jadi gue nggak perlu ke atas mobil, gue udah bisa langsung dari situ aja. Ini wastafel gue, ini lumayan center nih di dalam hidup gue nih, soalnya kaki gue tuh masih bisa ke bawah. Terus gue bisa kayak, ini ada meja gitu ya, gue bisa taruh sini gitu. Nih jadinya kayak gue bisa kerja dengan enak gitu di sini kayak gini. Terus kalau misalnya nggak, ya udah, emang beneran difungsikan sebagai wastafel. Nah, gue nyuci di sini, cuci piring, gue nyuci rambut gini. Terus gue nyuci kaki bisa, gue tinggal naik gitu. Terus nah ini sabun, shampoo, terus cuci piring gue, cuci tangan, segala macem deh, odol. Airnya itu gue nampung jerigen nih, ada jerigen di sini. Air bersih sama air kotor. Geser ke sini, ini lebih ke meja masak gue sih. Masaknya juga cuma masak air. Kalau di dalam seringannya. Ini ada slow juicer gue, kettle listrik, rice cooker juga ada, oven sama bumbu-bumbu gue juga lengkap sih. Kalau misalnya lagi nggak sempet beli tuh, gue selalu punya bumbu bubuk yang di bawah sini. Kalau misalnya gue buka, ini tuh ada piring, gelas, terus mangkokan gue. Sedangkan yang di bagian bawah ini stok makanan sih. Sama ada kayak kotak baju juga di sini yang nggak cukup di bantal-bantal gue. Oh ya, by the way, ini bantal ini isinya baju-baju gue. Jadi ini isinya kain yang kayak gue pakai. Yang ini tuh kayaknya celana. Terus ini baju tidur gue ada di sini. Ini tuh turban gue, ada dress gue juga di belakang. Terus jaket di depan, sama sisanya yang jarang gue pakai ada di kotak di bawah sini. Biaya gue untuk bikin camper van di luar harga mobil dan peralatan ya, sebenarnya ini kurang dari 5 juta, 3 juta juga bisa. Tapi karena ini gue bikin sendiri, dibantuin sama teman-teman lah ya, jadi gratis gitu. Dan alasannya emang karena walaupun gue bikin proposal untuk diri gue dengan layout yang gue mau, gue banyak referensi dari YouTube dan lain-lain, gue tahu pada saat nanti dijalanin itu pasti bakal berubah gitu. Tahu kan biasanya ide atau konsep itu di awal tuh keren banget, begitu lo jalanin ternyata gak cocok dengan kegiatan atau gaya hidup lo atau situasi sekitar lo. Karena itulah gue memutuskan untuk bikinnya pelan-pelan sambil jalan. Pertama kali gue bikin ini ya bener-bener cuman ada tempat tidur, nggak ada apa-apa, barang masih berserakan kayak gitu aja dulu. Ya bulan ini gue bikin ini dulu, nanti nyicil lagi bulan depan. Jadi sama aja kan kayak lo tinggal di rumah atau kehidupan lo sehari-hari. Ini garasi gue, untuk mencapai ke sini kan repot banget kan. Jadinya ya udah, ini di ujung sebelah sana ada printer tuh, gue tutupin. Terus ini juga ada barang-barang perintilan lah perempuan. Rencananya ini mau gue fullin aja jadi storage, dan gue mau kayak punya hidrolik gitu untuk tinggal gue angkat, jadinya gue nggak repot. Coming soon projectnya. Ini tuh gue sebenarnya kan bisa lipat, jadi tuh kalau misalnya, nah ini baju kotor, oh iya penting banget nih kalau tinggal di mobil untuk mikirin baju kotor lo taruh mana. Gue nyesel banget nih nggak bener-bener concern soal baju kotor, karena itu tempatnya pindah-pindah. Karena lo kalau misalnya lagi hidup di sini, lo harus punya tempat untuk semua hal. Ini sebenarnya bisa gue lipat, tapi kok gue repot ya. Taruh, harusnya gini kayaknya. Nah, gue bisa lipat gini, jadi ini semua masih bisa keluar. Kayak gitu sih, makanya harus dihidrolikkan supaya gue nggak repot gini. Oke. Dengan mobil ini gue mau travelingnya, impiannya kemana ya? Papua sih, gue pengen banget ke Papua.
Waktu itu udah pernah cuman backpackeran kan, penasaran banget pengen ke sana gitu. Penasaran kayak gue cuman pengen ngerasain kalau itu pasti kita doable banget kok ke sana gitu. Cuman memang ya biayanya sih kayaknya yang harus disiapin ya. Ini buku-buku gue sebenarnya jadinya kebanyakan buku anak-anak. Gue sih sebenarnya nggak terima donasi, tapi karena banyak orang yang tahu gue suka kemana-mana dan gue suka baca buku bersama siapapun yang ada di sana, di lokasi gue camping atau gue pergi, jadinya banyak yang suka donasi ke gue. Yang sekarang ini lagi kebanyakan buku anak-anak sih yang paling mudah dibaca ya. Kalau gue sendiri sebenarnya koleksi buku gue sekarang gue udah di e-book reader lah, semuanya udah dari sana aja. Jadi koleksi buku gue sebenarnya udah hampir-hampir nggak ada. Ini udah mungkin 80%-nya udah gue dikasih orang kayaknya. Habis dari situ, ini ada alat pertukangan gue, ini toolbox gue, ransel buat gue camping. Kalau yang ini urusan kerjaan gue lah. Oke, yang ini. Oke. Ini juga, ya ini hammock, ini kabel, ini juga peralatan-peralatan tukang gue lah, jas hujan segala macam. Jadi ini ibunya teman gue di Bali. Kebetulan dia waktu itu ajudan terakhirnya Bung Karno waktu di Bali gitu. Ketemu dia sekarang udah meninggal, dan terakhir gue ketemu beliau ini, beliau kayak ngasih foto gitu, ngasih ini, ada tanda tangannya di belakangnya gitu untuk Anissa. Terus kayak 2 bulan kemudian beliau meninggal gitu. Terus jadi ya udah gue pajang di sini aja biar gue selalu inget. Sebelum ini gue backpacker, gue bisa survive tanpa gue harus ikut komunitas apapun. Gue mengandalkan gue ketemu orang di jalan aja gitu, dan gue bisa survive. Nah sekarang karena gue pakai mobil, gue merasa itu bukan bidang yang gue kuasain. Nggak pernah menggunakan mobil yang dipakai untuk tinggal. Biasanya hanya untuk mobilitas, dimana kalau ada apa-apa ke bengkel resmi udah beres, udah gue nggak mau tahu gitu kan, diterima beres. Kalau sekarang lo nggak selalu di satu kota atau di satu titik gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ikut komunitas mobil ini, Hyundai H1 Family Indonesia sama Campervan Indonesia. Setiap gue kemana-mana, gue bisa silaturahmi, gue bisa dapat teman baru. Plus kalau misalnya ada apa-apa di jalan, selalu ada yang bantuin gue. Walaupun masyarakat lokal juga, kalau misal gue ada apa-apa di jalan, pasti gue juga dibantuin sih. Tapi gue bener-bener kerasa banget pentingnya komunitas, dan komunitas gue ini lumayan solid banget dan saling membantu banget gitu. Kekeluargaan banget lah. Jadi gue baru sekarang nih ngerasain pentingnya punya komunitas untuk tinggal kayak begini. Gue mau ngasih tahu gini, betapa magnet itu sangat penting untuk kehidupan di mobil untuk gue ya. Ini nih banyak banget magnet-magnet, karena gue kan kebanyakan masih terekspos kan, belum ketutup semua. Jadi gue masih banyak banget terekspos besi metal gini. Jadi gue punya banyak banget nih magnet-magnet kayak gini, dan ini bisa gue fungsikan banget buat kadang-kadang gue jemur korden gue kalau malam. Gue tuh masih galau kan, korden tuh yang bagus gimana ya. Berhubung gue masih galau, sementara tuh gue gini nih korden gue tempelin aja udah semuanya magnetnya. Saran-saran untuk orang yang tertarik mau mulai tentang campervan ini ya, iya sarannya lo inget aja lah, kalau nggak sekarang kapan? Jangan banyak nunggu deh gitu. Bisa banget kok ngakalin di komunitas campervan Indonesia aja. Dari segala jenis mobil tuh ada, dari yang bikin sendiri ada sampai yang bikin di karoseri yang mahal banget juga ada. Sebenarnya kadang-kadang kita suka lupa kalau kita tuh bukan yang nggak bisa, tapi nggak mau. Udah cobain aja, udah modal nekat aja. Apakah orang tua menginspirasi gue? Kurang sih kayaknya.